Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, dipersilakan untuk berdoa terlebih dahulu. Di pertemuan kali ini, kita akan membahas materi bab 3, yaitu tentang akhlak terpuji. Di akhlak terpuji ada 5 pokok bahasan. Tetapi yang akan kita bahas kali ini hanya 3 pokok bahasan, yaitu tentang ikhtiar, tawakal, dan qanaah. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas materi yang 2-nya lagi, yaitu tentang sabar dan syukur. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pertemuan ini adalah siswa diharapkan meyakini hakikat ikhtiar, tawakal, dan qanaah sesuai ketentuan Islam dan menjiwai perilaku ikhtiar, tawakal, dan qanaah dalam kehidupan sehari-hari. Dan siswa diharapkan memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam menganalisis pengertian, dalil, contoh dan dampak positif dari sifat ikhtiar, tawakal, dan qanaah, dan mampu mengkomunikasikan hasil analisis contoh penerapan perilaku ikhtiar, tawakal, dan qanaah. Nah, sekarang mari kita simak bersama-sama mengenai materi akhlak terpuji, yaitu ikhtiar, tawakal, dan qanaah. Akhlak terpuji yang pertama yaitu adalah ikhtiar. Ikhtiar secara bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu ikhtiyara, yang artinya memilih. Sedangkan secara istilah, ikhtiar adalah usaha yang sungguh-sungguh seseorang hamba untuk memperoleh apa yang dikehendakinya. Orang yang berikhtiar berarti dia memilih sesuatu pekerjaan, kemudian dia melakukan pekerjaan dengan sungguh-sungguh agar mendapat hasil yang sukses. Dalam kata lain, ikhtiar adalah berusaha untuk mencapai apa yang diinginkan, tidak berdiam diri dan berpangku tangan, apalagi lari dari kenyataan. Allah Maha Kuasa terhadap segala upaya manusia. Maka Allah menganjurkan kepada orang-orang yang beriman bahwa mereka wajib berusaha semaksimal mungkin agar mendapat hasil sesuai dengan yang diharapkan. Penegasan Allah ini sesuai dengan firman-Nya dalam Al-Quran, yaitu surah An-Najm ayat 39. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an laysa lil insani illa ma sa'a. Artinya, dan bahwa manusia hanyalah memperoleh apa yang telah diusahakan. Quran surah An-Najm ayat 39. Allah juga mengingatkan pada ayat yang lain, yaitu dalam Al-Quran surah Al-Jumu'ah ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Artinya, apabila sholat sudah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di muka bumi. Carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. Quran surah Al-Jumu'ah ayat 10. Ayat di atas menunjukkan bahwa manusia diperintahkan secara tegas agar sehabis menunaikan sholat, segera berusaha mencari rezeki yang diperlukan diri dan keluarganya. Hal ini menunjukkan bahwa manusia
akan disukai oleh Allah Subhanahu wa taala bila bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala setelah melaksanakan usaha. Hampir setiap waktu, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, manusia selalu melakukan ikhtiar dalam hidupnya. Di antara bentuk-bentuk ikhtiar itu yaitu bekerja keras dan tidak menggantungkan nasibnya pada orang lain. Rajin belajar walaupun tidak ada tugas dari gurunya. Memilih sikap perwira sehingga disukai banyak teman. Semangat melakukan pekerjaan. Tidak pernah putus asa dalam menghadapi kesulitan. Sebagai seorang muslim diwajibkan untuk senantiasa berikhtiar sekuat tenaga dan sekuat kemampuannya. Setelah dia berikhtiar, maka dia harus menyerahkan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun contoh ikhtiar adalah seorang siswa MTSN belum bisa membaca huruf hijaiyah. Ketika dia diminta untuk membaca Al-Quran oleh gurunya, dia tidak mampu dan menjadi bahan tertawaan teman-temannya. Tetapi dia seorang siswa yang tidak pernah patah semangat. Maka agar tidak dipermalukan lagi, ia masuk diniyah meski tempatnya cukup jauh dan berusaha dengan sungguh-sungguh belajar kepada guru ngajinya. Akhirnya dia mampu membaca Al-Quran dengan baik dan rutin hingga mampu khatam berkali-kali. Kemudian contoh yang kedua, Pak Bambang mengaku sebagai seorang muslim tetapi masih sering melanggar larangan agama. Judi dan mabuk-mabukan, minuman keras menjadi kesukaannya sehari-hari. Suatu hari dia mendengar radio dari kamar anaknya yang sekolah di madrasah sanawiyah yang menyiarkan pengajian. Hatinya baru terbuka bahwa yang dilakukannya selama ini ternyata merupakan larangan agama Islam. Akhirnya dia bertekad menjauhi perjudian dan minuman keras setelah sadar bahwa perbuatan itu dapat mengantarkan ke neraka. Dengan usaha yang keras itu, kini Pak Bambang menjadi orang Islam yang baik dan aktif ke masjid untuk sholat berjamaah. Di antara dampak positif yang kita peroleh apabila kita mampu melakukan ikhtiar dengan baik adalah yang pertama, menghilangkan rasa malas, murung dan keluh kesah. Yang kedua, menumbuhkan harapan baru dalam hidup. Karena setiap dari satu usaha dapat menumbuhkan sejuta harapan. Dan dengan banyak berusaha maka akan semakin banyak harapan. Ketiga, meninggikan derajat kita di hadapan manusia. Keempat, adanya kepuasan batin. Yang kelima, terhormat dalam pandangan Allah dan sesama manusia. Yang keenam, menumbuhkan dan meningkatkan keimanan. Ketujuh, menumbuhkan rasa percaya diri dengan apa yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Ketujuh, menumbuhkan rasa percaya diri dengan apa yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Kedelapan, memiliki keyakinan bahwa Allah pasti akan menolong hambanya yang mau berusaha. Berikutnya adalah perilaku membiasakan diri selalu bersifat ikhtiar antara lain. Yang pertama, giat dan bersemangat dalam berusaha. Yang kedua, tekun dalam melaksanakan tugas yang diamanahkan terhadap diri. Ketiga, pandai memanfaatkan waktu senggang untuk hal-hal yang positif. Keempat, tidak mudah putus asa apabila menghadapi kesulitan. Yang kelima, jeli melihat peluang. Yang keenam, kreatif. Akhlak terpuji selanjutnya adalah tawakal. Berdasarkan tinjauan bahasa, tawakal berasal dari bahasa Arab yang berarti dari kata wakala, yang artinya bersandar, berserah diri atau mewakilkan. Secara istilah, arti tawakal adalah menyerahkan suatu urusan kebijakan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengatur segala-galanya.
Berserah diri atau bertawakal kepada Allah adalah salah satu perkara yang diwajibkan dalam ajaran agama Islam. Menurut Imam Al-Ghazali dalam bukunya Musafah Al-Kul menjelaskan arti tawakal. Menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menghadapi setiap kepentingan. Bersandar kepada Allah ketika menghadapi kesukaran. Teguh hati ketika ditimpa bencana dengan jiwa yang tenang dan hati yang tentram. Jadi di sini dapat kita pahami bahwa tawakal dilaksanakan setelah manusia melakukan ikhtiar dengan maksimal. Maka tawakal kepada Allah tidak dibenarkan apabila menyerahkan segala urusan kepada Allah sebelum melaksanakan usaha secara maksimal. Demikian juga tawakal yang ditujukan kepada selain Allah, termasuk perbuatan syirik yang harus dijauhi oleh setiap manusia yang beriman. Istilah tawakal ini terdapat dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Artinya, dan hanya kepada Allah lah hendaknya orang-orang mukmin bertawakal. Quran surah Ibrahim ayat 11. Ayat di atas menunjukkan bahwa hanya kepada Allah sajalah kita boleh bertawakal. Bentuk tawakal adalah: pertama, selalu bersyukur jika mendapat nikmat dari Allah dan bersabar apabila mendapat musibah. Yang kedua, selalu berdoa dan menyerahkan diri atas apa yang kita usahakan sebelumnya. Yang ketiga, selalu bersangka baik terhadap Allah atas kejadian atau apa yang kita terima. Adapun contoh tawakal yang telah dicontohkan Rasul adalah suatu hari ada seorang sahabat menemui Rasulullah SAW di masjid. Unta miliknya ia tinggalkan tanpa mengikatnya terlebih dahulu. Nabi pun menegur dan menanyakan tindakan sahabat tersebut. Kemudian ia menjawab, "Aku telah bertawakal kepada Allah." Mendengar jawaban itu, Nabi menganggap sebagai kekeliruan. Kemudian meluruskan maksud tawakal sebagaimana sabdanya, "Ikatlah terlebih dahulu untamu. Setelah itu bertawakallah." Kemudian contoh berikutnya adalah seorang pelajar setiap hari rajin belajar. Menjelang ujian dia lebih giat lagi dalam belajar. Dia juga selalu berdoa kepada Allah agar usahanya membuahkan hasil yang baik. Nilainya tinggi. Kemudian pelajar tersebut menyerahkan sepenuhnya apapun yang akan Allah tetapkan atas dirinya yang telah berusaha dengan maksimal dan belajar dengan sungguh-sungguh itu. Di antara dampak positif yang kita peroleh apabila kita mau melakukan perilaku tawakal kepada Allah adalah: yang pertama, meningkatkan keyakinan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, memperoleh ketenangan dan ketentraman jiwa. Yang ketiga, mengurangi beban pikiran karena yakin manusia hanya berusaha dan Allah lah yang menentukan. Yang keempat, mengurangi kejahatan dan tindakan kriminal. Yang kelima, memperoleh keteguhan hati. Yang keenam, menyadarkan bahwa dirinya lemah dan mengakui kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Membiasakan diri berperilaku tawakal. Sikap tawakal harus senantiasa kita camkan pada diri kita sebagai perwujudan tumbuhnya kesadaran bahwa semua keberhasilan yang telah kita capai adalah karunia Allah semata.
Demikian pula sebaliknya. Apabila kegagalan menimpa kita, maka harus menyadari bahwa Allah Maha berkehendak terhadap segala sesuatu. Dengan sikap tawakal, maka kita akan terhindar dari rasa kecewa, sikap mudah putus asa. Setelah kita berusaha semaksimal mungkin, ternyata belum membuahkan hasil yang sesuai dengan harapan, maka kita harus bersabar. Artinya, kita tidak lantas diam menunggu datangnya nasib baik pada diri kita, tetapi kita harus tetap berusaha dan diiringi dengan doa. Kemudian akhlak terpuji yang ketiga itu adalah qanaah. Berdasarkan tinjauan bahasa, qanaah artinya cukup. Sedangkan menurut istilah, qanaah yaitu suatu sikap yang ditunjukkan dengan senantiasa merasa cukup dengan segala sesuatu yang dimiliki dan menjauhkan diri dari sifat ketidakpuasan atau selalu dalam kekurangan. Qanaah bisa diartikan sebagai suatu sikap menerima kenyataan hidup yang dialami dengan ikhlas. Dapat pula diartikan qanaah merasa cukup terhadap pemberian rezeki dari Allah. Dengan sikap inilah maka jiwa akan menjadi tentram dan jauh dari sifat serakah atau tamak. Dalam hal ini Allah berfirman dalam Quran surah Hud ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. Artinya, dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberikan rezekinya. Quran surah Hud ayat 6. Orang yang memiliki sifat qanaah selalu mempunyai kelapangan hati dalam menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini, kelapangan hati ini Nabi Muhammad bersabda dalam sebuah hadisnya sebagai berikut. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau bersabda, "Kekayaan tidaklah diukur dengan harta, namun kekayaan yang sebenarnya adalah kaya hati." Muttafaqun alaih. Kita sering mendapati orang-orang yang sebenarnya telah berkecukupan materi, harta berlimpah, tetapi tetap saja ia merasa miskin sehingga memunculkan sifat tamak, rakus, dan serakah. Berbeda dengan orang-orang yang mempunyai sifat qanaah. Jiwanya terdorong untuk mengerahkan segenap kemampuannya dalam meraih cita-cita, kemudian merasa cukup atas hasil yang dicapainya. Ia menyadari batas-batas kemampuannya dan meyakini bahwa segala daya upaya pada genggaman Allah Subhanahu wa taala. Adapun bentuk atau ciri-ciri orang yang memiliki sifat qanaah adalah: yang pertama, tidak pernah mengeluh dalam menghadapi hidupnya. Yang kedua, merasa senang dengan apa yang ia miliki. Yang ketiga, tidak marah bila melihat orang lain sukses. Yang keempat, rela dengan apa yang menjadi hak orang lain. Yang kelima, ikut senang bila melihat orang lain sukses. Berikut ini adalah contoh daripada sifat qanaah, yaitu Anissa adalah siswa madrasah sanawiyah yang orang tuanya berpenghasilan pas-pasan, sehingga ia jarang diberi uang saku ketika sekolah. Sementara teman-temannya banyak dari kalangan berada, sehingga selalu membawa uang saku lebih dari cukup. Kalau istirahat, teman-temannya ke kantin untuk jajan, sementara Anissa tidak. Dia cukup membawa bekal air putih untuk minum. Meski demikian, Anissa tidak pernah menuntut uang saku kepada orang tuanya agar dia bisa seperti teman-temannya.
Ia bahkan merasa berterima kasih karena orang tuanya telah menyekolahkannya di madrasah sanawiyah. Dia juga tidak merasa rendah diri, hatinya tenang sehingga sekolah pun dapat meraih prestasi. Perilaku membiasakan sifat qanaah. Hal yang harus kita lakukan untuk menumbuhkan sikap qanaah adalah diantaranya: 1. Dalam urusan dunia kita melihat orang yang di bawah kita, sedangkan untuk urusan akhirat kita melihat yang di atas kita. Yang kedua, sering bergaul dengan orang-orang yang berkekurangan. Yang kedua, sering bergaul dengan orang yang berkekurangan. Ketiga, membeli sesuatu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan kita. Kemudian yang keempat, tidak sering memperhatikan orang yang lebih kaya daripada kita, agar kita tidak merasa kekurangan. Kesimpulan materi kita pada kali ini adalah ikhtiar secara bahasa artinya memilih. Secara istilah, ikhtiar adalah usaha seseorang hamba untuk memperoleh apa yang dikehendakinya. Orang yang berikhtiar berarti dia memilih suatu pekerjaan, kemudian dia melakukan pekerjaan dengan sungguh-sungguh agar dapat berhasil dan sukses. Dalam kata lain, ikhtiar adalah berusaha untuk mencapai apa yang diinginkan, tidak berdiam diri dan berpangku tangan, apalagi lari dari kenyataan. Sedangkan tawakal berasal dari tawakal yang berarti menyerahkan, mempercayakan dan mewakilkan urusan kita kepada orang lain. Dalam kaitan ini, penyerahan tersebut adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian qanaah. Qanaah menerima keputusan Allah Subhanahu wa taala dengan tidak mengeluh, merasa puas dan penuh keridhaan atas keputusan Allah Subhanahu wa taala, serta senantiasa tetap berusaha sampai batas maksimal kemampuannya. Dapat diartikan pula, qanaah artinya merasa cukup terhadap pemberian rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan sikap inilah maka jiwa akan menjadi tentram dan jauh dari sifat serakah ataupun tamak. Itulah tadi pembahasan materi kita hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat dipahami dan dimengerti. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai bahan evaluasi, silakan kerjakan soal-soal berikut ini.